Sudah kita mengetahui kinerja keuangan yang terkait dengan kinerja rantai pasok, selanjutnya kita akan melihat pendorong dari kinerja rantai pasok tersebut. Pada bab 2 ya, kita membahas tentang bagaimana mencapai keseimbangan antara rantai pasok yang responsif dan juga rantai pasok yang efisien, yang itu mendukung strategi kompetitif perusahaan. Nah, untuk memahami ya bagaimana perusahaan itu bisa memperbaiki kinerja rantai pasoknya dalam hal ya tadi responsif dan efisiensi, kita harus melihat pendorong-pendorong kinerja rantai pasok tersebut ya, baik itu yang sifatnya logistik ataupun ya pendorong yang sifatnya lintas fungsi. Nah, di antara pendorong-pendorong tersebut ada fasilitas, inventory, ya, transportasi, informasi, ya, sourcing, dan juga pricing, ya. Nah, pendorong-pendorong ini saling berinteraksi ya untuk menentukan kinerja rantai pasok dalam konteks ya responsif dan efisiensi, yang kemudian akan berpengaruh juga kepada kinerja keuangan ya yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah fasilitas ya. Fasilitas ini adalah lokasi fisik ya dalam jaringan rantai pasok yang digunakan untuk menyimpan produk ya, merakit atau memfabrikasi ya. Bentuknya bisa pabrik ya atau bisa gudang ya. Kemudian driver berikutnya adalah inventory. Inventory ini adalah semua material ya yang ada di dalam rantai pasok, baik itu material mentah ya ataukah misalnya barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian driver yang ketiga adalah transportasi ya. Transportasi ini adalah perpindahan inventory dari satu titik ke titik lain di dalam rantai. Pendorong kinerja rantai pasok berikutnya adalah informasi. Informasi terdiri dari data dan analisis terkait dengan fasilitas, inventory, transportasi, biaya, harga, dan customer di seluruh rantai pasok. Dan ini bisa jadi driver terbesar dari kinerja rantai pasok karena secara langsung mempengaruhi driver-driver yang lain ya. Informasi ini misalnya biaya untuk investasi teknologi informasi ya. Sehingga dengan teknologi informasi tersebut ya kita bisa menyesuaikan ya antara demand dengan supply secara lebih akurat ya, atau bisa melakukan layanan penjualan online ya. Nah, berikutnya adalah sourcing ya. Sourcing ini adalah siapa yang akan menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu di dalam rantai pasok ya. Misalnya apa? Misalnya siapa yang akan melakukan produksi, siapa yang akan membangun teknologi informasi, ya. Siapa yang akan melakukan penyimpanan ataukah misalnya pengiriman barang ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri ya, atau dilakukan oleh mitra ya, atau dengan melakukan outsourcing ya. Pendorong yang terakhir adalah pricing atau harga. Pricing ini terkait berapa harga yang ditawarkan oleh perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa di dalam rantai pasok. Nah, untuk memahami bagaimana pendorong-pendorong tadi itu bisa mendukung ya strategi kompetitif perusahaan dan juga strategi rantai pasok ya, maka kita melihat di sini ada kerangka kerja untuk menstrukturkan pendorong-pendorong yang 6 tadi ya. Jadi kita di sini bisa melihat strategi kompetitif ya, kemudian bagaimana strategi rantai pasok itu
mendukung strategi kompetitif ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyeimbangkan responsif dan dengan efisiensi ya, sehingga bisa menghasilkan total surplus yang besar di dalam rantai pasok. Caranya adalah dengan mengatur 6 pendorong kinerja tadi, baik itu pendorong yang sifatnya fungsi logistik, dan juga pendorong-pendorong yang sifatnya lintas fungsi. Pendorong yang terkait logistik di sini ada fasilitas ya, ada pabrik, ada gudang, kemudian juga ada inventory ya. Di sini ada raw mat kan, finished good ya. Kemudian di sini juga ada transportasi. Sementara yang lintas fungsi adalah pricing, sourcing, dan juga information ya. Yang perlu dipahami di sini bahwa keenam driver ini tidak berjalan sendiri-sendiri ya, namun saling berinteraksi untuk menentukan kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Bahkan pada beberapa kasus ya, perlu dilakukan optimasi ya, karena ada trade-off antara satu driver dengan driver yang lain. Misalnya, untuk mendapatkan sumber daya atau tenaga kerja yang lebih murah, maka lokasi pabrik itu ditempatkan misalnya di negara-negara yang sedang berkembang atau tempat yang memiliki sumber daya alam yang banyak ya. Nah, namun tempat-tempat tersebut atau negara tersebut misalnya jauh dari customer, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar ya. Jadi satu sisi kita mendapatkan bahan baku yang lebih murah ya, kemudian lokasi pabrik yang juga lebih murah, namun membutuhkan transportasi yang lebih tinggi untuk mengirimkan barang ya dari pabrik misalnya ke customer ya. Nah, sehingga perlu dilakukan trade-off. Nah, disinilah peran ya, bagaimana strategi dari rantai pasok itu bisa menempatkan ya ke 6 driver ini secara tepat, sehingga bisa menghasilkan level responsif yang sesuai ya, tapi dengan biaya yang rendah ya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan surplus dalam rantai pasok.